Halo, hari ini saya akan memanen kangkung dan juga pakcoy yang saya tumbuhkan di atas rumah saya. Sekarang pukul setengah 7 pagi dan saya lihat ada respirasi yang terjadi pada pakcoy, yaitu ditandai dengan air yang ada di tepi-tepi pakcoy. Berarti mereka dalam keadaan sehat. Umurnya 2 bulan lebih. Saya menanam mereka dari tanggal 29 Mei dan hari ini tanggal 9 Agustus 2020. Mereka cukup banyak dan segar. Dalam satu polybag bisa berisi 1 hingga 7 pakcoy yang saya tanam ke dalamnya dan mereka tetap tumbuh sehat, tidak ada indikasi layu kecuali saat kekeringan dan saya menyiramnya 3 kali sehari. Kembali ke kangkung yang mengalami serangan hama kutu daun yang ada di bawahnya, daun menguning dan juga serangan ulat. Saya menanamnya secara organik, tidak ada pestisida dan juga pupuk kimia, semua serba alami. Pemanenan ini sudah dilakukan selama 3 kali dengan menggunakan gunting. Saya berkeliling untuk mencari ulat dan saya mendapatkannya. Ini ulat bulu, lalu ada leaf suckers atau penghisap nutrisi pada daun, yaitu nyamuk. Dan saya memulai menggunting kangkung-kangkung saya yang sudah berukuran besar dan juga tinggi. Di sini saya melakukan pemilahan dengan tidak menggunting daun kangkung atau batang kangkung yang sudah memiliki buah atau bunga untuk nantinya saya kembangkan bijinya sebagai benih kangkung yang baru. Lalu saya akan tebar kembali dan semua nantinya akan tersedia sendiri di rumah saya. Ini adalah contoh daun yang memiliki buah atau bunga dan saya akan melihat ke depan apa yang akan terjadi. Jadi saya tidak akan mengguntingnya, tapi beberapa ternyata sudah tergunting dengan tidak sengaja. Mengguntingnya pun tidak dekat dengan akar, tetapi dekat dengan tunas yang menumbuhkan daun kecil yang baru. Sehingga daun kecil yang baru tersebut nantinya akan menjadi batang kangkung yang lebih tinggi. Lalu kita akan dapat memanennya secara berkelanjutan. Ini namanya adalah sistem panen rotasi. Dapat terlihat ya, batangnya sangat besar-besar. Apa sih yang saya beri? Saya cuma memberikan pupuk organik cair dari kotoran kambing yang sudah matang. Saya encerkan dengan air, perbandingannya adalah 1/4 untuk kotoran kambing, lalu 1 untuk air. Dan saya lakukan pencampuran. Kemudian saya siram ke tanahnya seminggu sekali, lalu 3 hari sebelum panen. Ini cukup besar ya dan panjang sekali. Saya mencari akar, jatuh lagi. Saya mencari akarnya dari tadi dan ini saya temukan. Jadi saya berusaha untuk tidak memotong daun kecil di dekatnya untuk nantinya dia bisa tumbuh tunas yang baru, meninggi, lalu memproduksi daun yang lebih lebar, panjang dan juga sehat. Kemudian saya rawat lagi. Akhirnya panen lagi. Saya ingat kayaknya sudah 3 kali saya panen yang wilayah sini. Jadi kalau selanjutnya dipanen maka akan ada panen yang keempat. Dan berapa lama sih saya bisa panen itu? Kira-kira mulai dari seminggu hingga 2 minggu ke depan. Seminggu itu ukurannya sudah setengah dari betis saya atau 30 cm. Daunnya juga tidak keras. Yang seperti ini biasanya juga tidak keras kalau mengolahnya benar. Jangan terlalu matang, tapi setengah matang. Makanya ya beberapa dari mereka sudah ada yang berbuah. Nah, tapi untuk mengatasinya, saya juga akan menanam biji atau benih yang saya miliki. Jadi kalau sudah tidak produktif lagi, saya punya yang muda nih. Jadi jaga-jaga biar selalu ada yang di rumah. Tadi saya lakukan penggalian setinggi 1 ruas jari telunjuk saya dan saya menaburkan benih ini pada parit-parit tersebut. Boleh nggak dempet? Boleh. Karena sebetulnya akar kangkung adalah merambat. Pasti dia akan merambat kemana-mana. Dan berapa tinggi dari bedengan ini? Yaitu 10 cm. Jadi tanahnya kurang lebih 8 cm. Setelah ditabur, ditutup. Nah, saya mengempa-ngempa biji tersebut agar masuk ke dalam. Struktur tanahnya ini agak sedikit kempal karena ini merupakan tanah bekas saya menumbuhkan bayam yang gagal panen. Ya, mereka habis diserang oleh ulat-ulat daun yang membawanya adalah kupu-kupu. Ditutup biar nanti kalau disiram bijinya tidak lari atau bahkan tidak dimakan oleh hewan lain. Nah, ini yang cukup penuh dengan trik. Habis ini, saya akan lakukan penyiraman dengan air secara perlahan agar biji tidak terkeluar lagi. Tapi kalau keluar lagi, saya harus memasukkannya. Tabur terus. Kebetulan ramalan cuaca hari ini akan hujan. Jadi saya tidak perlu menyiram air banyak-banyak biar hujan yang membasahi. Saya tidak akan melakukan penutupan di atasnya. Kondisi tanah ini sudah cukup sangat lembab, biarkan matahari menyinari dengan sangat terik dan air hujan membuatnya lembab kembali.
Ini hasil panennya cukup banyak. Rencananya nanti ibu saya akan memasak sayur asam dan ternyata rasanya kriuk-kriuk. Kembali ke pakcoy. Nah, ini yang saya tumbuhkan 1 hingga 7 ke dalamnya. Dan mereka cukup subur. Saya juga melakukan penyiraman dengan menggunakan pupuk kandang cair dan pemetikannya saya lakukan dari pinggirnya saja. Oh ya, bisa di-subscribe loh. Untuk tanaman yang lain saya juga ada tumbuhkan. Hehehe. Coba lihat ini, sehat kan? Daun kuning itu karena dia sudah tua. Jadi saya petik pinggir-pinggirnya hingga mendekati di bagian dalamnya. Dari bunyinya aja sudah seperti seger dan juga krenyes-krenyes. Nah, ini menandakan memang kadar airnya cukup dan nutrisinya terserap dengan sangat baik ke dalam batang. Sisakan sampai 5 daun kecil beserta batangnya di bagian dalam, tapi sebetulnya 2 daun kecil juga boleh. Dan jangan lupa juga setelah selesai dipetik seperti ini ditambahkan tanah agar sistem akar tetap bisa menyebar dengan baik. Tanah ini cuma sedikit, kurang lebih 5-10 cm. Dan yang ada di sini ada 4 tanaman atau bahkan 7. Banyak sekali kan? Cabut terus, saya tidak akan memanen semuanya. Hari ini saya memanen cukup untuk 2 porsi. Jadi saya akan menggunakan 10 daun dan sisanya nanti saya akan gunakan sebagai pakan ternak karena beberapa yang lain sudah sangat tua. Kalau daunnya tua itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena nutrisinya sudah hilang lewat transpirasi atau proses pernapasan si tanaman. Oh iya, ngomong-ngomong 10 daun itu untuk saya loh ya, bukan untuk orang lain. Nanti saya akan memasaknya dengan mie instan kuah. Segar sekali sepertinya. Saya letakkan di bawah lantai dan jangan lupa sebelum mengolahnya harus dicuci lebih dulu dengan menggunakan sabun, lebih baik, kalau tidak pun tidak apa-apa. Jangan lupa disisakan daunnya. 2-5 daun itu cukup. Saya tidak terlalu banyak, asalkan daun tersebut masih berwarna hijau tua di dalam, maka saya akan membiarkannya. Oh ya, teman-teman bisa mengecek bagaimana saya melakukan transplant pada pakcoy yang berusia 2 bulan dan mereka berdempet. Linknya saya berikan pada deskripsi yang ada di bawah. Ini contoh untuk daun yang berwarna kuning atau yang sudah tua. Beberapa dan kebanyakan di bagian pinggir daun. Jadi saya cabut, tetap saya ambil supaya tidak mengganggu pertumbuhan daun yang lain, karena biasanya kalau kuning itu dia akan terus menyerap nutrisi dari dalam tanah dan ujung-ujungnya juga tidak kembali sehat atau kembali segar. Jadi lebih baik biar daun yang lebih muda yang menyerap nutrisi. Teorinya adalah yang lebih dulu tumbuh biasanya dia akan lebih cepat menguning. Ini ceritanya saya mau mengambil daun yang paling susah ya, dia agak pojokan, itu dia. Tetap masih berwarna kuning, jadi biar tidak mengganggu saya cabut. Ini juga mereka cukup padat, itu kira-kira ada 7 tanaman deh di dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iya 7 dengan yang kecil di tengah. Yang di tengah itu kalah kompetensi, kompetensi, aduh susah banget ngomongnya. Apa yang jelas kalau dia jelek, kok dia sih tanaman lah, tanaman tersebut pasti akan kalah menyerap nutrisi dengan tanaman yang lebih sehat. Saya tidak mengeliminasi pakcoy saat mereka menjadi tunas, tapi saya langsung menanam di dalam satu polybag ini dan membiarkan mereka. Ini hasil panen saya, ini saya akan konsumsi dan yang ini saya berikan ke pakan. Ini destinasi akhir dari pakcoy yang saya tumbuhkan. Saya tentunya akan merebus setengah matang agar nutrisinya tidak terlalu hilang dan zat yang berbahaya juga mati. Karena ini pupuknya pupuk kompos pemirsa, jadi harus steril. Kalau enggak nanti saya kena penyakit. Saya berikan bawang, daun bawang, lombok. Ini ngomong-ngomong mie instan sesuai dengan rencana pagi tadi. Jadi tadi pagi makan sayur asam, agak siang dikit mie instan, tapi tetap sehat karena saya pakai bawang sebagai antioksidan. Lalu sayurnya sayur organik, kebayang tidak? Nah, rasanya juga sebetulnya berbeda. Sayur organik itu lebih crispy atau kriuk dan juicy. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi.